Ditonton ya hingga selesai. Jangan lupa subscribe. Gratis. Anda bisa terus termotivasi dan sehat selamanya. Amin. Salam Superpower Indonesia, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian di seluruh tanah air. Pagi hari ini perkenankan saya ingin menampung keluh kesah dari rekan-rekan semua yang memang masuk ke WhatsApp saya. Ya. Padahal saya minta rekan-rekan semua itu komentar di kolom komen saya, tapi kok malah masuk di WhatsApp saya begitu ya. Tapi tidak apa-apa, saya akan meresponnya dengan senang hati, ya, karena memang sebagai motivator itu kan bagus sekalian, dan rekan-rekan kalau memang kita diminta untuk bisa memberikan sharing, ya kita berikan sharingnya, ya, nothing tulus, karena motivator itu bagus sekalian bukan orang yang hanya bisa omong doang, gitu ya. Banyak rekan-rekan yang memang menilai, mungkin rekan-rekan, saya sih merasa wajar. Mungkin rekan-rekan yang menilai bahwasanya motivator itu bisanya omong doang karena memang yang bersangkutan itu tidak hidup dekat dengan motivator itu, gitu ya. Jadi wajar memberikan penilaian yang seperti itu. Tapi kalau kita memang kita sebagai pemikir yang moderat, Bapak Ibu sekalian, ya, tentunya kan kita sebelum berkomentar itu alangkah baiknya itu kita jangan memiliki justifikasi, ya, menilai seseorang itu tanpa dasar, gitu ya. Kalau kita tidak melihat, kita tidak dekat dengan motivator itu, atau kita tidak melihat hari-hari seorang motivator itu bagaimana kehidupannya, ya tentunya alangkah baiknya kita tidak memberikan penilaian yang hanya sekedar asal menilai saja, gitu ya. Jadi seorang motivator itu bukan orang yang hanya bisa omong doang, gitu ya. Pun kalau hanya bisa omong doang, seseorang itu tidak bisa akan bicara di depan publik sebagai public speaker tanpa dia punya skill dan tanpa dia punya pengalaman, rekan-rekan. Seperti itu ya. Pun kalau ngomong doang di depan 10.000 orang, di depan 20.000 orang, di depan 100.000 orang dan berapa juta orang pun, itu tanpa kalau kita memiliki skill public speaking, ya tentu kita juga tidak bisa melakukan itu, ya. Jadi sama-sama kita ajak, saya pun sebagai motivator itu suka sekali untuk bisa mendengarkan sharing-sharing dari motivator lain, seperti itu, ya. Jadi untuk lebih bisa memperkaya perspektif kita, memperkaya kepamahaman kita terkait dengan pencerahan-pencerahan yang bisa memberikan motivasi buat diri kita sehingga kita bisa terus semangat dalam rangka menjalankan proses kehidupan ini, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan semua. Jadi yuk sama-sama, profesi apapun kalau kita tidak tahu jangan kemudian kita menjustifikasi, ya. Lain soal kalau memang kita tahu hari-hari, ya, kita memiliki kakak seorang motivator, gitu ya. Kita memiliki orang tua seorang motivator, ya. Kita memiliki sepupu seorang motivator. Tentunya mereka lebih paham seorang motivator itu seperti apa sih, kan begitu, ya. Tentunya seorang motivator itu adalah orang yang selalu memberikan motivasi berdasarkan pengalaman hidupnya yang pernah mereka rasakan, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi tidak sekedar hanya bisa omong doang, begitu ya. Tidak sekedar omong doang. Motivator itu tidak hanya berasal dari kalangan pebisnis, ya. Motivator itu bisa dari kalangan manapun, Bapak Ibu sekalian, ya. Terutama adalah orang-orang yang pernah mengalami proses hidup yang begitu berat sekali, ya. Kemudian pada satu titik mereka pernah merasa putus asa, namun mereka telah bertekad dalam dirinya untuk bisa tidak terlarut dalam proses kesedihan. Kemudian yang bersangkutan seorang motivator itu adalah mau
kembali untuk bisa bangkit. Gagal berapa kali pun bangkit lagi. Gagal lagi, bangkit lagi. Gagal lagi, bangkit lagi. Terus, sampai kapan Pak? Sampai menemukan keberhasilan. Jadi seorang motivator itu bukan seorang yang cuma bisa omong doang. Gitu ya, Bapak sekalian. Saya pun kepada seorang artis, kepada seorang politikus, kepada seorang pejabat, kalau saya tidak tahu, tidak mendengar, tidak melihat, tidak mempunyai data terkait dengan beliau-beliau ini, saya tidak akan menjustifikasi seperti itu. Ya, walaupun katakan seorang pejabat itu rame diberitakan itu banyak yang korupsi misalkan, ya, tapi tidak semua pejabat begitu. Tidak bisa kita generalisir. Atau kita bicara motivator gitu ya. Seorang motivator terkenal ya. Kemudian banyak memberikan sharing-sharing yang begitu memotivasi dan mencerahkan gitu ya. Nggak taunya begitu di ujung saat mengalami kondisi di mana yang bersangkutan tidak jujur misalkan. Nah itu kan oknum, bukan semua motivator begitu. Katakan pejabat banyak yang korupsi, tapi kan tidak semuanya begitu. Misalkan seorang politikus tukang bohong, tidak semuanya politikus begitu. Yuk sama-sama, ya. Jadilah kita ini bangsa Indonesia, bangsa yang memiliki adab, bangsa yang memiliki moral yang baik, seperti itu. Tidak menjadi bangsa yang mudah diadu domba, tidak menjadi bangsa yang mudah dipanas-panasi, tidak mudah menjadi bangsa yang mudah ditipu, dibohongi, ya, sehingga kita satu sama lain bertengkar, ribut satu sama lain, seperti itu. Yuk sama-sama kita diajak untuk bisa menjadi masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia yang beradab, bermoral tinggi, ya, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan semua. Tolok ukur sebuah moral itu bukan tergantung kepada pendidikan. Ya. Moral itu adalah kalau dibilang moral itu adalah boleh dibilang satu karakter yang memang sudah dimiliki orang itu sejak kecil, yang ditanamkan oleh orang tuanya. Ya. Bagaimana kita berbuat baik, kemudian kita tidak boleh berbuat jahat, ya. Berprinsip hiduplah dengan prinsip-prinsip kebaikan dan kebenaran. Apa sih prinsip-prinsip kebaikan dan kebenaran itu? Ya tentunya prinsip yang berdasar kepada norma agama, norma negara, norma sosial, dan norma etika, Bapak Ibu sekalian. Ini yang kita dapati di bangku sekolah kita dulu. Ini kita terapkan. Jangan hanya kita punya ilmu, tapi nggak diterapkan. Seolah-olah paham, tapi aplikasinya nggak ada. Gitu. Yuk sama-sama kita sadarkan diri lagi. Ya, milikilah moral yang baik, menjadi bangsa atau masyarakat Indonesia yang berprinsip kepada kebaikan dan kebenaran sesuai dasar norma agama, norma negara, norma sosial, dan norma etika. Prinsip kebaikan dan kebenaran itu tidak berdasar kepada kemauan diri sendiri, berdasar kepada perspektif diri sendiri, bukan seperti itu. Kalau dasar prinsip kebaikan dan kebenaran berdasarkan perspektif kita, perspektif Anda, bukan perspektif kita semua, itu salah. Yang benar adalah, yuk sama-sama berprinsip kebaikan dan kebenaran itu sesuai dengan norma negara, norma agama, norma sosial, dan norma etika, sekalian. Itu yang kita pegang teguh. Ya, kembali lagi, seorang motivator itu hanya orang yang bisa memberikan sharing-sharing motivasi berdasarkan pengalaman hidupnya. Jadi motivator itu bukan sebuah jabatan, bukan sebuah kehormatan, bukan Bapak sekalian. Motivator yang sama seperti guru, dosen, ustadz yang memberikan pencerahan-pencerahan. Ya, Anda sering-seringlah mendengarkan sharing-sharing motivasi. Banyak di YouTube itu motivator-motivator yang memberikan sharing-sharing, silahkan. Mereka
memiliki genre-genre motivasi yang berbeda-beda. Ya, silakan Anda tentukan Anda cocok dengan motivator siapa untuk bisa membantu diri Anda menjalani proses kehidupan manakala Anda mendapati atau menghadapi persoalan-persoalan. Silahkan tonton channel-channel motivator yang ada di Indonesia, ya, yang cocok menurut diri Anda. Ya, kalau saya pribadi, bos sekalian, saya motivator Kuncoro itu memberikan sharing-sharing terkait dengan bagaimana sih sharing-sharing berstrategi untuk bisa menggapai keberhasilan. Namun terpenting adalah ingat bahwasanya kita sebelum menggapai keberhasilan, tentu kita akan menghadapi berbagai macam kendala, berbagai macam halangan, rintangan, ya, ujian, cobaan, ya, kegagalan demi kegagalan. Kemudian Anda terpuruk, kemudian Anda merasa putus asa, tapi pada saat Anda putus asa, Anda tidak terlarut di sana. Anda bangkit lagi. Kemudian mengupayakan kembali impian-impian Anda agar terwujud di kemudian hari. Jadi, genre motivasi saya seperti itu. Kalau kita, Bapak-Ibu sekalian, mempersiapkan strategi, kemudian bersedia diri untuk bisa menghadapi keberhasilan-keberhasilan, itu hal yang biasa. Itu hal yang biasa, Bapak-Ibu sekalian. Yang jadi luar biasa adalah, selain Anda bersiap diri, menerima keberhasilan demi keberhasilan setelah Anda bekerja keras, terlebih penting lagi dan beresensi adalah, setelah Anda bekerja keras, siapkah diri Anda menerima sementara kegagalan demi kegagalan? Atau bahkan menerima takdir kegagalan Anda seumur hidup Anda? Itu hakikatnya motivasi. Ya. Demikian Bapak sekalian yang bisa saya sampaikan, sharing-sharing yang bermanfaat. Silakan bagi Bapak Ibu sekalian yang baru bergabung untuk bisa subscribe channel ini, kemudian like, share, dan berkomentar, ya, sehingga kemudian hari saya bisa memberikan sharing-sharing motivasi yang memang bermanfaat buat kita untuk bisa mengguide kita untuk terus bisa berproses dalam mewujudkan cita-cita kita masing-masing dan mewujudkan cita-cita bersama kita, yaitu Superpower Indonesia. Salam sehat, salam bahagia, salam tetap semangat, dan salam Superpower Indonesia.